Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Disampaikan usia kita di tahun yang baru ini, semoga di tahun yang baru ini membawa harapan baru, senantiasa kita mendapatkan limpahan anugerah dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita memetik hikmah daripada tahun baru, khususnya berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, di mana bukan kebetulan bahwa di tahun ini tahun baru bertepatan dengan bulan Rajab, di mana di bulan Rajab itu ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita memetik pelajaran daripada firman Allah, di mana Allah mengisahkan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Ikhwatal iman, apa hikmah yang berkaitan dengan tahun baru di dalam ayat ini? Marilah kita ambil, kita awali ayat ini dibuka oleh Allah dengan menggunakan kata subhana, di mana para mufassirin mengatakan bahwa makna subhana yang pada umumnya diterjemahkan sebagai maha suci Allah, kata para mufassirin, subhana itu bermakna tanzihun amma la yaliqu bidzatihi ta'ala, yaitu kalimat yang mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepadanya. Dalam hal ini apa yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah? Di ayat ini Allah mengisahkan bagaimana perjalanan seorang manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang secara logika manusiawi tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Bagaimana mungkin seseorang pada saat itu bisa melakukan perjalanan dari kota Mekah, dari Masjidil Haram sampai ke Palestina, yang pada umumnya hanya bisa ditempuh dalam waktu 40 hari 40 malam, tetapi hanya dilalui oleh Nabi dalam waktu yang begitu singkat. Inilah apa yang mesti disucikan dari zat Allah, bahwa di awal ayat ini kita mengambil hikmah bahwa Allah dan kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita manusia sebagai makhluk yang begitu lemah, tentu kita amat terbatas kemampuan kita. Kita dibatasi oleh ruang dan juga dibatasi oleh waktu. Saat ini kita berada di satu tempat, mustahil kita berada di tempat yang lain. Jika itu terjadi, karomah namanya, mukjizat namanya, karena berada khariqul adah, di luar adat kebiasaan. Tapi pada umumnya kita dibatasi oleh ruang. Begitu pula kita dibatasi oleh waktu.
Tetapi ruang dan waktu itu tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Artinya apa? Marilah kita awali tahun baru ini dengan i'tikad, penuh keyakinan bahwa jikalau pada tahun ini banyak cita-cita yang belum tercapai, banyak harapan yang belum mampu kita wujudkan, janganlah engkau bersedih. Janganlah menyandarkan segala harapan dan cita-citamu kepada dirimu yang begitu lemah, kekuasaanmu terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi sandarkan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla, di mana kekuasaan Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pelajaran yang lain adalah Allah berkata asra, bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah berjalan sendiri. Sehingga tadi, jikalau ia berjalan sendiri, mustahil dia mampu melakukan perjalanan yang begitu jauh. Tetapi karena diperjalankan oleh Allah, segala yang mustahil menjadi mungkin. Inilah kita menghadapi tahun baru ini, kita mesti menyadari bahwa kehidupan manusia, semua manusia dalam dunia ini sesungguhnya diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sudah menyadari hal itu, maka apa yang tadinya kita anggap mustahil tidak akan mustahil lagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian bahwa Allah berkata subhanalladzi asra bi'amdihi lailan. Ada pelajaran lain di sini. Secara bahasa, asra itu sudah bermakna memperjalankan di malam hari. Tetapi mengapa Allah tetap menyebutkan kata lailan, walaupun asra itu sudah bermakna memperjalankan di malam hari? Kata para ulama, lailan di sini disebutkan oleh Allah, ditambah Allah menyebutkannya dalam bentuk nakirah. Allah tidak berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi laila, tetapi Allah berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, menggunakan isim nakirah. Apa rahasia yang terkandung di dalamnya? Fakhruddin Ar-Razi di dalam Miftahul Ghaib mengatakan bahwa di antara makna nakirah adalah litaklil, khususnya di dalam ayat ini. Allah ingin mengatakan, walaupun kita tahu Nabi Muhammad diperjalankan di malam hari, tetapi jangan ada seorang pun yang berkeyakinan, jangan ada seorang pun yang beranggapan bahwa Nabi melakukan perjalanan itu satu malam penuh. Tidak. Tetapi Nabi melakukan perjalanan itu, diperjalankan oleh Allah fi qalilatin minal lail, di dalam waktu yang begitu singkat pada malam hari. Inilah hikmah lain bahwa manusia, bahwa faktanya waktu itu relatif, adanya relativitas waktu. Kita hidup pada waktu yang sama, mengalami kuantitas waktu yang sama, 7 hari dalam 1 minggu, 24 jam dalam 1 hari. Tetapi meskipun waktu yang dilalui itu sama, perjalanan setiap orang berbeda-beda. Seperti Nabi, dalam waktu yang singkat bisa menempuh perjalanan yang begitu jauh. Kita kenal Imam Syafi'i, umurnya hanya 54 tahun. Tetapi betapa besar manfaat yang ia berikan. Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, umurnya hanya 55 tahun. Bahkan Imam An-Nawawi umurnya hanya 45 tahun. Tapi dengan waktu yang singkat memberikan kebermanfaatan yang begitu luar biasa. Inilah makna relativitas waktu yang kami maksud, bahwa meskipun kita hidup di waktu yang sama, tetapi kebermanfaatan yang kita berikan dan juga kemanfaatan yang kita terima dari hidup ini berbeda antara satu dengan yang lain. Kembali bahwa manusia itu diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya menutup tausiah yang singkat ini berkaitan dengan relativitas waktu itu, Ibnu Athaillah berkata, rubba umrin ittasa'at amaduhu qalilatun amdaduhu.
Berapa banyak manusia yang umurnya secara kuantitas begitu lama, telah lama hidup dalam dunia, diberikan kesempatan yang lama hidup dalam dunia, tetapi manfaat yang ia terima dari hidupnya sendiri atau kebermanfaatan yang ia berikan untuk orang lain begitu sedikit, bahkan bisa jadi tidak ada. Hidup ribuan tahun di alam dunia ini tetapi tidak beribadah kepada Allah, tidak ada artinya. Tetapi sebagian manusia yang lain Allah berikan umurnya pendek, ruba umrin qalilatun amaduhu kathiratun amdaduhu. Umurnya singkat, pendek, tetapi dilalui dengan penuh manfaat dan kebermanfaatan untuk sesama. Inilah pelajaran bahwa kita mengawali tahun baru ini dengan memperhatikan waktu, bahwa tahun yang akan kita hadapi di tahun ini tidak datang seketika dalam satu tahun, tetapi datang secara bertahap. Tahun itu akan baik bila bulannya baik, dan begitu seterusnya bila minggu yang dilaluinya baik, hari yang dilaluinya baik. Akhirnya waktu umur kita akan menjadi baik jika setiap detik yang kita lalui berada dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah, semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikan manusia-manusia yang pandai memanfaatkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.